Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa dan harapan saya bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik tentunya, penuh dengan sukacita, diberkati Tuhan untuk sepanjang hari ini. Kita bersyukur Tuhan masih memberikan kita anugerah hari baru, tentu dengan berkat-berkat Tuhan yang baru yang dapat kita nikmati hari ini. Namun sebelum kita menikmati semua itu saudara, baiklah kita terlebih dahulu merendahkan diri di hadapan Tuhan, memohon kekuatan Tuhan memimpin kita di hari ini. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan-Mu, kasih-Mu dan kesetiaan-Mu yang telah memimpin hidup kami sepanjang malam, juga sudah menganugerahkan kepada kami hari baru pagi ini. Berkati dan pimpinlah kami oleh Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada pagi hari ini, saya siapkan dari kitab Galatia pasal yang kedua, ayat 19b dan ayat yang ke-20 saudara. Demikian bunyi firman Tuhan di sana. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Itulah yang akan kita renungkan. Topik renungan kita pagi ini saudara, yaitu aku bukan yang dulu lagi. Itulah yang akan kita renungkan pada pagi hari ini. Santo Albertus yang agung saudara pernah berkata demikian. Orang yang seluruh hidupnya mendekat kepada Allah perlu dibuktikan oleh godaan dan cobaan. Itulah yang diungkapkan. Artinya memang kedekatan kita dengan Tuhan selalu akan diuji dengan berbagai pergumulan, tantangan, masalah, pencobaan dan godaan. Dan di sana kita akan terbukti sebagai orang yang sungguh mengasihi Tuhan, dekat dengan Tuhan. Dikisahkan saudara, beberapa saat setelah Santo Agustinus mengenal Yesus sebagai juru selamatnya, entah secara sengaja atau tidak saudara, dia kembali berjumpa dengan seorang wanita yang sebelumnya wanita ini membawa pengaruh buruk yang dahsyat dalam kehidupannya. Lalu sebelum Agustinus berjumpa dengan Yesus, wanita inilah yang pernah menyeret Agustinus ke dalam lumpur dosa yang sangat dalam, ya, ke dalam dosa kejijikan yang sangat dalam, saudara. Sehingga sampai akhirnya ia diselamatkan oleh Tuhan, ia dilepaskan oleh kuasa salib Kristus, dia meninggalkan semua kebiasaan buruknya itu dan berpaling kepada Tuhan, mempersembahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Ketika mereka bertemu, seperti biasanya wanita itu belum tahu bahwa Agustinus telah bertobat. Wanita itu pun menyapa Agustinus. Namun Agustinus tidak lagi merespon seperti biasanya. Ia hanya menanggapi dengan sebuah anggukan formal saja, saudara. Lalu karena penasaran, wanita itu bertanya, Agustinus, tidakkah engkau mengenalku lagi? Ini aku, katanya dengan serius saudara kepada Agustinus. Lalu setelah menatap wanita itu sesaat, Santo Agustinus pun berkata dengan tegas kepada wanita itu. Dia katakan, ya, tetapi ini bukan aku lagi. Sekarang bukan Agustinus yang dulu lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Karena aku sekarang sudah menjadi milik Kristus. Jadi aku bukan Agustinus yang dulu lagi, karena aku sekarang sudah menjadi milik Kristus. Dan sejak saat itu saudara, Agustinus dapat mengalahkan segala rayuan hawa nafsunya yang jahat seperti biasanya. Lalu perempuan itu pun sadar bahwa Agustinus memang sudah berubah, memang sudah bertobat, dan bukan yang dulu lagi. Untuk selanjutnya dia tidak pernah lagi mengganggu Agustinus sejak saat itu, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang ingin kita petik dari kisah ini, saudara? Saya yakin bahwa setiap kita pasti memiliki masa depan atau masa lalu yang jahat,
yang buruk, yang suram, yang jelek, ya, yang kelabu dan seterusnya. Karena sebelum kita bertemu dengan Yesus, ya, sesungguhnya ya kita ini adalah orang-orang, ya, yang bisa dikatakan yang telah diperbudak oleh setan, yang telah diperhamba oleh hawa nafsu duniawi, hawa nafsu kita yang jahat, ya. Itulah yang memperhamba kita selama ini. Setan, dosa, hawa nafsu, keinginan daging, keinginan dunia, semua itu telah memperbudak kita sebelum kita bertemu dengan Yesus. Tetapi puji Tuhan saudaraku, oleh anugerah dan kasih Tuhan yang sangat besar, kita telah ditolong. Kita harus bersyukur untuk itu. Kita telah ditebus, kita telah diselamatkan dari cara hidup kita yang jahat seperti penjelasan Petrus saudaraku. Kita telah ditolong, diselamatkan, ditebus, diselamatkan dari cara hidup kita yang jahat, ya, yang sia-sia itu. Bukan dengan barang yang fana, dikatakan saudara. Bukan pula dengan perak dan emas. Itu yang dikatakan oleh Petrus. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Itulah yang menebus kita. Itulah yang menyelamatkan kita. Itulah yang membebaskan kita saudara, dari perbudakan, ya, dari genggaman setan, dari perbudakan iblis dan hawa nafsu yang jahat, yang menenggelamkan kita kepada kebinasaan oleh dosa itu sendiri. Sehingga kita beroleh kehidupan yang baru. Kita diciptakan baru di dalam Kristus saudaraku. Itu sebabnya Paulus katakan, kalau kita baca 2 Korintus pasal 5 ayat 17 dikatakan, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ini menjadi sebuah kekuatan bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan, bahwa oleh tuntunan tangan Tuhan kita telah diciptakan baru. Sehingga Paulus katakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus hidup di dalam aku. Jadi segala sesuatu yang lama sudah berlalu, dan yang baru itu dikerjakan oleh Tuhan di dalam kita. Dia sedang datang di dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, sehingga bisa kita berkata seperti Agustinus dengan tegas, aku bukan yang dulu lagi. Memang sebelum kita mengenal Kristus, kita budak dosa, budak setan, budak hawa nafsu. Tetapi setelah kita mengenal Kristus, seharusnya kita adalah hamba Kristus. Kita bukan yang dulu lagi. Kita adalah anak Tuhan yang sudah dibaharui, diciptakan baru di dalam Kristus. Yang lama sudah berlalu, yang baru akan datang. Di dalam Kristus kita akan selalu menikmati berkat-berkat baru, anugerah baru, kebaikan Tuhan yang baru, memimpin kehidupan kita kepada kehidupan yang baru dan kehidupan yang kekal di dalam Tuhan. Oleh karena itu saudaraku, jangan sia-siakan pengorbanan Kristus. Katakan selalu, kepada cobaan, kepada godaan apapun yang berusaha untuk menyeret saudara kembali kepada manusia lama, katakan, aku bukan yang dulu lagi, karena Kristus telah hidup di dalam aku. Aku adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru itu sedang datang dalam kehidupan saudara. Tuhan memberkati saudara di hari ini, sehingga kehidupan saudara hari ini boleh menjadi pancaran terang kasih Kristus kepada semua orang yang merindukan kasih itu juga. Kemungkinan besar masih ada banyak orang di sekeliling kita yang masih hidup di dalam hawa nafsu. Jadilah berkat bagi mereka, tuntun mereka mengenal Kristus seperti saudara juga telah lebih dulu mengenal Kristus dalam hidup saudara. Tuhan memberkati saudara. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan dan kasih-Mu yang boleh menyapa kami kembali pagi ini, mengingatkan kami kembali akan besarnya pengorbanan Kristus yang telah menolong, menyelamatkan, membebaskan, memerdekakan kami. Ajar kami Tuhan untuk menghargai itu. Ajar kami Tuhan untuk selalu bersyukur. Karena kami tahu, kalau bukan karena Tuhan kami tidak ada seperti ini. Kami adalah budak dosa. Kami adalah hamba setan. Kami adalah budak hawa nafsu. Tetapi oleh Kristus kami telah dimerdekakan. Kami telah dibebaskan. Oleh karena itu Tuhan tuntun kami untuk selalu berkata, aku bukan yang dulu lagi, karena Kristus telah hidup di dalam aku. Berkatilah umat Tuhan dimanapun mendengarkan renungan ini. Berikan kami semangat baru untuk meraih kehidupan baru dalam Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang beban berat diberi kelegaan, yang putus asa beri harapan, yang berduka juga dihiburkan oleh Tuhan. Hamba doakan anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu, umat-Mu yang dalam pergumulan sakit penyakit,
Dimanapun mereka saat ini sedang bergumul, biarlah tangan Tuhan tertumpang atas mereka. Hamba-hamba Tuhan yang minta didoakan, sekali lagi Tuhan, hamba terus doakan hamba-hamba Pendeta JD Manulang, juga keluarga hambamu Bapak Pian yang di Kalimantan. Tolong mereka dan masih banyak umat Tuhan saat ini, walaupun hamba tidak menyebut namanya. Ketika mereka berseru kepadamu, kami mau berdoa bagi mereka. Biarlah tangan Tuhan memulihkan, menyembuhkan mereka. Yang mencari pekerjaan, jawablah pergumulan mereka di hari ini Tuhan. Yang mencari jodoh, Tuhan juga membuka jalan supaya mereka menemukan jodoh yang baik. Yang mengharapkan keturunan, juga Tuhan memberkati mereka. Hamba doakan anak-anak kami yang sedang bergumul dalam pendidikan mereka, yang sedang menghadapi ujian-ujian, Tuhan tolong pimpin mereka melalui pendidikan itu menggapai masa depan yang indah bersama dengan Tuhan. Hamba juga doakan anakmu yang hari ini di pagi ini bersuka cita oleh karena mereka berulang tahun, oleh karena mereka mendapatkan berkat rezeki yang baik. Ingatkan bahwa semua itu anugerahmu. Ajar supaya mereka bersyukur kepada Tuhan pagi ini. Juga masih banyak umat Tuhan di pagi ini, ketika mereka mendengarkan renungan ini, mendengarkan doa ini, mereka juga sedang mengharapkan anugerah Tuhan karena pergumulan hidup mereka yang berat. Hamba doakan mereka pada pagi hari ini, biarlah mereka juga ditolong dan diberkati hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apapun keadaan hidup yang mungkin saudara hadapi hari ini, saya hanya mau tetap berpesan kepada saudara. Jadilah semangat saudaraku, tetaplah semangat, jadilah kuat dalam Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dan mengucap syukur atas segala sesuatu. Karena itu pasti dikehendaki Tuhan dari hidup saudara. Kalau saudara mempunyai beban, pergumulan hidup yang berat, dan memang saudara rindu didoakan, hubungi kami saudara. Ya, di nomor telepon yang tertera di saudara. Kami siap membantu mendukung saudara dalam doa. Itu komitmen kami. Dan kami juga tetap berharap bahwa saudara akan tetap membantu kami untuk membagikan men-share renungan ini saudara, supaya ada banyak juga orang yang bisa menonton. Mereka boleh diingatkan, disadarkan, diberkati oleh Tuhan lewat renungan ini. Seperti saudara yang sudah diberkati. Jangan tahan saudara. Renungan ini hanya tangan saudara. Bagikan supaya banyak orang diberkati. Kami juga tetap berdoa, ya, meminta kepada saudara, bantu kami untuk pengembangan plan ini, untuk selalu yang belum subscribe saudara, subscribe, dan juga bisa dibagikan, di share, supaya pengembangan plan ini bisa tetap terjaga ke depan. Itu harapan kami. Kami Pendeta Linti Dongoran menyampaikan sampai jumpa di kesempatan lain saudara. Tuhan memberkati saudara. Shalom.